Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama Denati. Kita akan membahas terkait tutorial membuat dan impor eBupot PPh Pasal 21 yang saat ini sudah ditetapkan untuk dilaporkan secara online menggunakan eBupot yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ada di dalam DJP online-nya kita. Nah, di video saya yang pertama kali atau yang sebelum video ini, saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuat bukti potong secara manual tanpa impor. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara yang lebih gampangnya agar tidak perlu menginput satu persatu ketika kita membuat bukti potong ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, langsung saja seperti biasa, kita pertama-tama masuk dulu atau login dulu ke akun DJP online-nya kita. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, sudah biasa kita lihat dan pasti semua sudah tahu. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut langsung saja klik menu lapor. Nah, setelah kita klik menu lapor, akan muncul tampilan seperti ini, ada pelaporan dan pra pelaporan. Kita pilih atau kita klik yang pra pelaporan. Setelah kita klik yang pra pelaporan, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita langsung klik saja ini eBupot yang sudah disediakan untuk PPh 21 atau 26. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti berikut. Ya, tampilan seperti ini, kemudian kita langsung saja klik menu bukti potong. Nah, setelah kita klik menu bukti potong ini, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian, jika video yang sebelumnya, kita kan klik menu ini, rekam, untuk input satu persatu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk impor data bukti potong ya. Jadi, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja untuk klik menu tersebut. Kemudian, setelah kita klik menu ini, kita akan dibawa ke tampilan sebagai berikut. Yap, tampilan seperti yang ini. Kemudian bagi yang belum mendownload file impornya, silakan diketik atau diklik menu ini, petunjuk pengisian, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, silakan digeser ke bawah, dan pada poin satu ini, itu diklik di sini, bulanan dan final atau tidak final. Diklik di sini, setelah diklik, otomatis akan mendownload file impornya. Kemudian setelah itu file impornya kita simpan. Seperti ini bentuknya. Nah, setelah seperti ini, kita pertama-tama langsung membuat bukti potongnya. Jadi kita langsung klik, double klik, kemudian setelah kita double klik, maka filenya akan terbuka dan muncul seperti berikut. Yap, muncul seperti ini. Nah, dan ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya bahwa apakah pegawai yang tidak kena atau tidak terutang PPh Pasal 21 wajib dibuatkan bukti potongnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dibuat tapi langsung totalnya saja pada SPT yang kita buat. Tapi pada aplikasi yang ini atau eBupot ini itu diharuskan untuk dibuatkan satu persatu. Jadi baik yang terutang PPh Pasal 21 dan yang tidak dalam hal ini nihil diwajibkan buat bukti potong.
Oke, nah setelah itu tampilan seperti ini kita masukkan langsung tahun pajaknya misalnya 2024, kemudian masa pajaknya Januari atau Februari atau Maret sesuai dengan masa pajak yang akan kita lakukan pemotongan. Kemudian jumlah bukti potong PPh pasal 21. Nah, ini berapa jumlah pegawai yang akan kita potong? Silakan isi. Kalau misalnya ada tenaga kerja asing, silakan juga diisi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke sheet 21-nya. Jadi kalau untuk yang dalam negeri atau yang berdomisili di Indonesia, yang merupakan wajib pajak dalam negeri, itu langsung di 21. Nah, jika luar negeri atau wajib pajak asing, 26 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita klik sheet 21, seperti ini tampilannya. Yap, seperti ini. Nah, karena ini agak panjang, jadi saya buat 2 ya. Jadi ini sebenarnya dia geser ke samping. Nah, muncul tampilan seperti ini, ada nomor, kemudian tanggal pemotong, dan lain-lain semuanya ini. Ini kita lengkapi sesuai dengan identitas baik pemotong dan penandatanganannya. Kemudian di sini kita isi misalnya nomor 1 kan. Jadi 1, kemudian tanggal pemotongannya, tanggal berapa, silakan diisi. Kemudian penerima penghasilan yang akan kita potong ini, apakah identitasnya menggunakan NPWP atau NIK. Nah, jika dia NPWP, maka kita ketik NPWP. Seperti itu. Nah, jika dia menggunakan NIK, maka kita ketik NIK. Seperti itu. Nah, kemudian di sini NPWP diisi tanpa ada format atau tanda baca, ya. Jadi tidak ada titik, tidak ada koma, garis datar. Hanya angka. Seperti itu. Nah, setelah itu pastikan di sini pakai format yang telah ditentukan supaya tidak error atau salah ya. Kemudian selanjutnya di sini NIK. Nah, NIK ini di sini juga sama. Jadi angkanya saja yang diisi, titik komanya tidak ya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk diisi nama penerima penghasilan. Nah, nama ini harus atau wajib sesuai dengan NIK. Jadi sebaiknya pegawai atau tenaga kerja yang kita pekerjakan, kita harus meminta NPWP-nya. Maaf, KTP-nya ya, seperti itu. Kalau ada NPWP juga bisa diminta NPWP-nya, karena pasti nama yang tertera di NPWP cocok dengan di KTP. Kemudian selanjutnya alamat penerima penghasilan sesuai dengan NIK. Silakan diisi di sini. Nah, jika kita menggunakan di sini identitasnya NPWP, maka ini bisa dikosongkan ya. NIK bisa dikosongkan, kemudian nama penerima juga bisa dikosongkan, dan alamat penerima penghasilan juga bisa dikosongkan. Kenapa? Karena NPWP ini akan otomatis ketika masuk di DJP online ya. Tapi kalau NIK silakan dimasukkan dulu. Kemudian kode. Nah, kode sendiri untuk pegawai tetap, kodenya seperti ini. Nah, untuk pegawai tidak tetap, silakan dilihat di sheet yang ada di dalam Excel ini sudah disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian penandatanganan silakan diisi penandatanganan bukti potongnya. Kamu menggunakan NPWP, jika NIK, NIK diisi. Kemudian di sini jika NPWP, silakan misalnya ini kita pilih NPWP ya. Kita geser ke bagian selanjutnya. Ini kolom H, I, dan sekarang J. Itu NPWP-nya. Silakan diisi tanpa format atau tanda baca. Jadi angkanya saja. Kemudian jika di kolom I ini kita pilih NIK, maka di sini diisi NIK-nya. Oke, setelah itu
kita masukkan kode PTKP-nya. Nah, di sini juga silakan dimasukkan sesuai dengan identitas atau PTKP pegawai atau penerima penghasilan. Kemudian di sini untuk pegawai harian, nah, jadi jika pegawai harian, maka kita klik ya, jika tidak, maka tidak, ya, seperti itu. Kemudian, menggunakan metode perhitungan apa? Nah, bagi yang kena PPh ini atau apa namanya, terutama PPh pasal 21, misalnya menggunakan gross up, silakan diketik ya. Jika tidak, tidak, seperti itu. Karena biasanya kalau kita membuat ini untuk pegawai yang tidak kena PPh 21 dan kita pilih gross up dan kita ketik ya, ketika kita impor itu tidak akan jadi karena keterangannya tidak ada PPh pasal 21 yang terutang dan tidak wajib untuk menggunakan metode gross up seperti itu. Jadi jika yang kena dan dapat tunjangan PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan dan itu merupakan tambahan penghasilan dari perhitungan PPh 21 yang terutang, silakan diketik ya, seperti itu. Jika tidak atau nihil, tidak ya. Kemudian selanjutnya untuk penghasilan brutonya silakan diisi sesuai dengan yang sebenarnya yang diterima. Kemudian di sini mendapat fasilitas N, ini yang tidak ya. Kemudian kalau ada silakan SKB atau DTP ya, tergantung dari fasilitas yang diperoleh. Kemudian jika dia itu di sini kita pilih SKB atau DTP, maka diminta untuk memuat nomornya. Oke, setelah selesai dibuat untuk PPh 21-nya, kita lanjut ke sheet berikutnya 26. Ya, 26 ini silakan diisi seperti yang 21 tadi, hanya saja di sini yang membedakannya itu ada nomor TIN-nya ya. Kemudian di sini juga ada kode negaranya. Nah, ini pegawai asing ini warga negara apa? Silakan diisi dan untuk kode negara juga sudah disediakan di sheet selanjutnya, tinggal dilihat saja. Kemudian selanjutnya, lihat ini dia. Ini sudah disediakan di sheet selanjutnya, misalnya yang kita potong itu objek pajak apa, pegawai tetap berarti kodenya ini, kemudian penerima pensiun berarti kodenya ini, kemudian pegawai tidak tetap kita masukkan kodenya ini dan seterusnya. Kita bisa geser ke bawah jika masih ada. Kemudian disediakan juga tadi yang sudah saya sebutkan kode negaranya. Nih di sheet sebelah ya. Jadi di sini ada sheet untuk daftar objek pajak, di sheet sebelahnya ada daftar kode negara. Jadi misalnya tenaga kerja asing itu dari Bulgaria, berarti kita pakai kodenya BGR ya. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk PTKP-nya juga ada di sheet sebelahnya, sudah disediakan. Setelah itu, setelah kita selesai membuat format Excel-nya ini yang akan kita gunakan untuk impor, kita save saja atau kita simpan, kemudian kita close. Setelah itu kita kembali ke akun DJP online-nya kita. Kita masuk tampilan seperti ini yang tadi untuk impor data bukti potongnya. Silakan dimasukkan jenis bukti potong, diklik saja di bagian sini maka akan muncul bulanan atau tidak final, diklik seperti ini. Kemudian tahun pajaknya silakan diklik tahun pajak, kemudian masanya juga silakan dipilih masanya. Setelah itu kita pilih file untuk diimpor. Silakan diklik di sini. Setelah itu kita geser ke bawah. Kemudian kita klik unggah. Jadi file yang telah kita pilih, kita klik unggah. Setelah kita klik unggah, maka akan berproses dan akan muncul notifikasi unggahan selesai atau sukses. Setelah itu, kita
kita geser ke bawah, setelah berproses, itu akan muncul seperti ini. Ada pemberitahuan, ini adalah data yang telah kita posting, ya. Ada berapa jumlahnya itu ada di sini. Kemudian statusnya sukses atau tidak ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini keterangannya berhasil. Jadi setelah kita dapat keterangan seperti ini, itu berarti data yang kita import tadi itu sudah berhasil masuk ke sistem EBUPOT ini, ya. Kemudian selanjutnya kita geser lagi ke atas, kemudian kita klik bukti potong. Nah, setelah kita klik bukti potong, jika terlalu banyak, silakan dipilih periodenya. Namun jika kita baru start masa 1 2024, otomatis ketika kita geser ke bawah tanpa memilih ini, karena ini otomatis terisi, itu datanya sudah ada. Kemudian selanjutnya ketika kita geser ke bawah, ini bulan Januari, ya. Misalnya sudah berjalan di tahun-tahun berikut dan kita akan mencari bukti potong misalnya bulan Mei, silakan di sini diganti masanya. Oke. Kemudian selanjutnya kita geser ke bawah dan kita akan ditampilkan data seperti ini. Yap, seperti ini. Ini merupakan data bukti potong yang telah kita input tadi, 2 bukti potong. Nah, statusnya belum diposting seperti ini. Ini tinggal kita posting saja seperti biasa. Kemudian kita siapkan SPT-nya seperti biasa yang sudah saya jelaskan di video sebelum ini. Kemudian jika ada kesalahan dalam membuat bukti potong setelah diposting bisa dihapus, ya. Jadi statusnya seperti ini. Dia tidak akan masuk dalam hitungan SPT masanya kita nanti. Seperti itu, jadi caranya tidak susah, caranya mudah, dan bisa dipelajari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton video ini.